Saat itu juga gue langsung telepon Mbak Tari sambil nangis-nangis. Mbak, aku timpeni mbok elek pisan ngimpi nih. Ngimpi apa? Lalu gue ceritain kronologis mimpinya kayak gimana dan Mbak Tari memberi solusi. Ojo lali sholat, sesok ben ditakokke Pak Kiai karo masmu. Wes, saiki donga gek turu. Gue pun menuruti perkataan Mbak Tari. Besoknya sekitar jam 3:30 sore, Mas Ron telepon. Piye, wes mendingan? Tanya Mas Ron dari balik telepon. Yo sik wedi Mas. Wes, saiki golekno banyu nang gelas. Ora usah akeh-akeh, pokoke sekirane entek. Lalu gue langsung ambil air. Sampun Mas. Saiki templekno HP-mu nang cedake banyu. Ojo lali karo diamini. Setelah 1 menit selesai, lalu gue disuruh minum sampai habis, sambil terus berharap pertolongan pada Allah. Buat yang nanya, kejadian ini kolasinya di Pulau Sulawesi tahun 2015 awal. Jadi biar kalian enak ngegambarinya. Kehidupan gue setelah itu enjoy-enjoy aja dan gak ada campur tangan simbok lagi sampai suami dipindah tugaskan di Kalimantan bagian timur pada tahun 2016. Tepatnya bulan berapa gue gak lupa. Kalau gak salah bulan Juni atau Juli gitu. Gue tinggal di rumah dinas tapi cuma bertahan 1 bulan karena rumah yang gue tempatin lumayan horor. Banyak kejadian-kejadian aneh dan suara yang sering terdengar. Tapi nggak akan gue ceritain di sini karena bukan bagian dari cerita simbok. Setelah itu gue sama suami pindah cari kontrakan. Sekitar bulan Agustus gue hamil lagi anak kedua. Waktu itu gue memutuskan pulang ke kampung halaman karena memang sudah lama tidak pulang. Waktu di Sulawesi gue sempat pulang sekali dan itu nggak lama, paling cuma seminggu. Karena gue hamil muda juga akhirnya gue putuskan untuk tinggal sedikit lama. Waktu itu sekitar 1,5 bulan. Pokoknya nunggu sampai gue udah gak mabuk lagi. Biasa kan ya kalau orang lagi hamil muda. Gue tinggal di rumah Mbak Tari. Dan anak gue sebisa mungkin gak gue ajak masuk ke rumah simbok. Takut kalau kenapa-napa. Apalagi notabene-nya anak gue masih 1 tahun, jadi masih bisa ngelihat yang aneh-aneh. Tiap hari Om Parto datang ke rumah Mbak Tari hanya untuk jengukin anak gua. By the way, anak gue cewek ya. Sebelumnya udah gue ceritain kalau Om Parto itu demen banget sama anak-anak. Tapi ya karena anak gue susah, gak mau ikut sama orang lain apalagi cowok. Dia cuma mau ikut sama cewek. Jadi Mas Ron pun juga gak pernah menggendong. Tiap dideketin aja nangis dia. Jadi Om Parto cuma lihat dari kejauhan. Begitu kerjaannya setiap hari, sampai gue bujuk-bujuk anak gue tapi tetap gak mau. Suatu hari gue lagi pergi keluar, entah kenapa pengen banget beliin orang rumah es dawet gitu. Akhirnya beli 10 bungkus dan dibagi-bagiin. Tapi yang pertama gue kasih di sini Om Parto. Gak tahu apa alasannya. Jadi gue kasih ke Om Parto dan Om sendiri yang ngebagi-bagiin ke keluarga lainnya. 2 hari lagi gue berencana pulang ke Kalimantan. Tiket pesawat udah kebeli. Dan anehnya, anak gue yang awalnya gak mau sama sekali ikut Om Parto, hari itu nemplok banget. Jadi selama 2 hari itu Om Parto datang ke rumah Mbak Tari buat ngambil anak gue hanya sekedar digendong. Lalu besoknya, H-1 pulang ke Kaltim, gue ikut emak-emak nongkrong di teras rumah Bude Sumi. Waktu itu Om Parto kerjanya memang di rumah bikin peti buah. Pas lihat gua, Om Parto ngeletuk gini. Lek nang Kalimantan, aku golek no tombo yo. Iki terakhir mari, iki raison neh. Terakhir? Ki masane aku opo arep-arep mulai maneh Om? Loh, tenan lo iki. Iya Om, insya Allah tak golek nih. Gua gak ada pikiran macam-macam waktu itu. Blas gak ada. Gue juga gak curiga kenapa kok anak gue yang awalnya takut jadi nempel kayak perangko. Gue pulanglah ke Kalimantan. Karena hamil dan ngurusin anak seorang diri rasanya berat. Ada pikiran untuk minta tolong sama Widya lagi. Saat itu Widya udah nikah, jadi gue minta izin ke suaminya.
sekalian berniat nyariin kerja buat lakinya Widya di kantor suamiku. Awalnya Widya oke-oke aja, tapi entah kenapa kok jadi berat mau berangkat. Sempat cekcok sama suaminya. Gua ngerasa gak enak juga kan, akhirnya tanya, apa mau dibatalin aja? Saat itu tiket pesawat ke Kalimantan udah gua beliin buat berdua. Apa dibatal ke ae atau Bob tiketnya? Nama suami Widya yaitu Bobby. Ora usah mbak, engkau tak jelasnya ae neng Widya. Temenan ah? Nggak enak loh aku malian. Iya mbak, wes toh nggak usah mikirin Reno. Jelas Bobby. Akhirnya Bobby dan Widya sampai di Kalimantan. Gua jemput dari bandara, naik taksi dan langsung gua ajak ke rumah supaya bisa langsung istirahat. Seminggu berlalu dan gak ada firasat apa-apa dari kita. Sampai suatu hari dapat telepon dari kampung bilang kalau Om Parto bapaknya Widya lagi kambuh sakitnya. Widya langsung panik saat itu juga. Dia bingung harus gimana. Maksud hati ingin berada di sisi keluarga, tapi keadaan tidak memungkinkan. Setengah jam kemudian, Widya mencoba telepon rumah di kampung berharap mendapat kabar baik, tapi nasib berkata lain. Mbak, balik kok saiki. Bapak kumat. Suara Dani adik Widya terdengar serak kayak menahan tangis. Bapak naopo Dan? Ngomong sing ngenah. Setelah itu telepon mati. Makin paniklah kita bertiga. Gua, Widya, Bobby. Saat itu suami lagi kerja jadi gak di rumah. Widya mencoba telepon kembali. Diangkat, tapi bukan Dani, melainkan Mbak Popot tetangga sebelah. Tabahno atimu yo Wid, sing sabar. Mbak, enak opo? Napa bapakku? Ya Allah Wid, piye ki? Ya Allah. Widya yang mendengar itu langsung menangis sambil tanya bapak kenapa. Bapakmu ninggal Wid. Widya yang shock langsung meluk gua erat sambil menangis histeris. Mbak, bapakku mbak. Aku pengen mulai saiki mbak. Iya Wid, ayo mulai saiki. Tak golekne tiket pesawat sek. Gua telepon suami dan meminta untuk dicarikan tiket pesawat hari ini juga. Alhamdulillah langsung dapat tiket pesawat jam 1 siang. Mungkin memang sudah dikasih jalan sama Allah. Jadi gue sama Widya pulang hari itu juga. Jarak antara bandara Juanda sama kota gue lumayan jauh. Jadi harus naik travel lagi buat sampai di rumah. Singkat cerita, kita sampai rumah sekitar pukul 7 malam. Dan jenazah sudah dimakamkan. Widya kecewa tidak bisa bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kali. Dia menangis sejadi-jadinya. Gue juga ikut menangis saat itu. Semua keluarga larut dalam kesedihan. Ternyata kata-kata terakhir yang diucapin Om Parto yang meminta untuk dicariin obat adalah cara beliau berpamitan ke gua. Sedih sampai sekarang kenapa gua gak sempet cariin obat untuk Om Parto. Kalau tahu bakal kayak gini, gua akan cari itu obat dimanapun berada. Ya Allah, kenapa keluargaku meninggal lagi? Om Parto terlihat sehat saat terakhir ketemu. Gak ada tanda-tanda kalau beliau masih sakit. Bahkan masih bisa gendong anak gua dan diajak jalan-jalan. Om Parto adalah sosok ayah terhebat. Sangat penyayang ke semua anak kecil. Rajin beribadah juga. Kenapa beliau diambil secepat ini ya Allah? Sampai sekarang pun gua masih gak percaya kalau satu persatu keluarga gua mau habis meninggalkan dunia ini. Tante Lena shock sampai gak bisa menangis lagi. Mungkin air matanya sudah habis semua. Rasa gak percaya bahwa suaminya udah gak ada di dunia ini lagi. Ketakutan yang selama ini menghantui pikiran Tante Lena terjadi sudah. Mbak Tari menceritakan kronologis meninggalnya Om Parto. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi Om Parto baru bangun. Karena merasa kurang enak badan makanya bangun siang. Mbak Tari, Tante Lena, Mbak Ririn lagi ngobrol di teras rumah Om Parto. Tiba-tiba keluarlah Om Parto dari kamar sambil memegang dada. Kenapa ya aku kok moro-moro sesek ngini? Nah apa Om? Boy ki, kok sesek dodoku? Kerokno coba, ketoke aku masuk angin iki.
Kene tak keroki om. Mbak Ririn menawarkan. Len, jupuk kayak kerokan nih, ben dikeroki Ririn aku. Sesek iki lho dudoku. Setelah selesai dikerokin, nah, wis rada enak ya bekanku. Masuk angin tenan ki koyone. Om Parto tiduran di teras sambil dipijitin Mbak Tari dan Tante Lena. Sekitar setengah jam Om Parto tiba-tiba kolap lagi. Dan ini makin parah. Tanpa sadar Om Parto nyopotin semua baju yang dikenakannya. Mungkin sadar kalau ajalnya udah di depan mata. Semua keluarga ditelepon dan dikasih tahu kalau Om Parto kolap. Begitupun Widya juga ditelepon waktu itu. Kak Nana, kakak kandung gua, juga datang. Menangis melihat Om Parto seperti itu. Dengan spontan Kak Nana berbisik di telinga Om Parto. Om, ikutin Nana ya Om. Lalu Kak Nana membisikkan 2 kalimat syahadat dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Om Parto mengikuti dan di kalimat terakhir Om Parto mengembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Om Parto meninggal dunia mengikuti kakak dan adiknya yang sudah duluan meninggalkan dunia ini. Tangisan tak bisa dibendung lagi. Kesedihan yang begitu tebal menyelimuti hati semua keluarga yang ditinggalkan saat itu. Sudah tidak ada lagi Om Parto yang baik hati, yang suka ngomong anak-anak kecil. Istirahat yang tenang ya Om. Tante Lena kayak orang linglung. Udah gak ada daya lagi. Suami satu-satunya dan tulang punggung keluarga kini telah lebih dulu berpulang. Piye terusan urepku lemo tinggal mas? Tangis tante. Semua keluarga mencoba menenangkan hati Tante Lena. Widya juga tak henti-hentinya menangis. Dia sedih karena tidak sempat melihat ayahnya untuk yang terakhir kali. Penyesalan gua sampai sekarang juga masih ada. Kenapa gue gak sadar bahwa permintaan Om Parto yang kemarin adalah untuk yang terakhir kalinya. Padahal wingi kae simbok ngomong, le bapak Widya iku arep dimodali. Lah kok jebule dimodali selamatane bapake. Gue yang denger perkataan Tante Lena sempat kaget. Jadi simbok udah tahu kalau anaknya bakal meninggal lagi. Kenapa gak dicegah? Atau malah ini disengaja? Sejak meninggalnya Om Parto, Simbok gak pernah berani masuk ke rumah Tante Lena. Dia terlihat baik-baik saja, seakan tidak pernah kehilangan seorang anak. Bahkan semua keluarga dibikin heran dengan tingkah laku Simbok ini. Kenapa sampai ada seorang ibu yang jahat seperti ini? Sungguh tega dan gak punya hati. Om Parto meninggal hari Selasa Legi. Bagi sebagian orang Jawa, kalau meninggal hari Selasa Legi, kuburannya harus ditunggu tiap malam selama 1 minggu penuh. Konon kalau tidak ditunggu, akan ada orang jahat yang datang ke kuburan untuk mencuri kain kafannya. Untuk apa? Di dunia ilmu hitam, kain kafan orang yang meninggal hari Selasa Legi itu adalah barang yang langka dan sangat berharga. Kalian masih ingat cerita Om Bagio yang tidur berselimutkan kain kafan saat mencoba mengobati Budi Sumi? Nah, kain kafan itu juga diambil dari orang yang meninggal di hari Selasa Legi. Maka dari itu, keluarga bergantian jaga di kuburan Om Parto. Pada malam ketiga di rumah Om Parto mengadakan tahlil untuk mengirimkan doa. Sekitar pukul 12 malam, Mbak Lia, istri Mas Andi, membuka pintu sebelah. Jadi bukan pintu masuk utama yang di depan, karena pintu sebelah langsung menghadap ke rumah Om Parto. Saat Mbak Lia membuka pintu, betapa kagetnya dia melihat Om Parto lagi duduk di teras rumah. Katanya, kalau orang meninggal belum sampai 40 hari, rohnya masih berada di dalam rumah. Tapi Mbak Lia gak ada rasa takut sama sekali. Mbak Lia bercerita kalau saat itu Om Parto duduk diam di teras sambil memakai baju koko warna putih dan sarung. Persis seperti biasa kalau Om Parto mau berangkat yasinan. Rapi, bersih, dan mukanya bercahaya. Kami pun yang mendengar itu ada rasa senang. Setidaknya Om Parto tidak menjadi tumbal sama seperti saudara-saudara sebelumnya. Tapi kenyataan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang kita harapkan. Beberapa minggu berlalu, keluarga mulai mendapat mimpi dari Om Parto, yang mana mimpi itu juga sama seperti mimpi yang diberikan Om Jono kepada kami.
Saat itu gue lagi di rumah mertua di Jakarta karena suami mengambil cuti 1 minggu. Suatu malam, tiba-tiba gue dimimpiin sama Om Parto. Tapi di mimpi itu Om gak ngomong, cuma diam aja. Mukanya kelihatan capek dan badannya harus kayak orang habis kerja rodi. Om Parto memakai celana kolor yang biasa dipakainya kalau lagi kerja bikin peti buah. Dan beliau gak pakai baju atau telanjang dada ya. Tapi yang anehnya, di situ badannya penuh pasir dan kotor. Beliau kayak mengisyaratkan kalau beliau mau minta maaf sama gua. Disuruh jaga diri baik-baik dan jangan sampai menjadi seperti beliau. Dan kalau bisa, tolong aku. Begitu sekiranya isi mimpi gua waktu itu. Sontak gue menangis pilu. Kenapa seperti ini lagi? Bukannya kemarin itu Om udah pakai baju koko yang rapi dan bersih. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Apa ini perbuatannya Simbok lagi? Begitu pikirku. Gue beberapa kali dengar dari orang rumah kalau semenjak meninggalnya Om Parto, Simbok menjadi lebih sehat, lebih terlihat muda, dan tamu yang datang ke rumahnya juga semakin bertambah banyak. Mungkin Simbok dapat tambahan ilmu lagi. Jadi setiap ada yang meninggal, Simbok bakal lebih sehat dan lebih muda. Juga ilmunya bertambah tinggi. Beberapa bulan berlalu. Waktu itu sudah memasuki tahun 2017 dan gue juga udah lahiran anak kedua. Gue emang ada rencana balik ke kampung untuk sekedar nengokin keluarga. Mungkin waktu gue pulang itu sekitar bulan Mei. 2 hari sudah saya di rumah Mbak Tari, tiba-tiba ada kabar kalau Tante Rida, istri Om Har, tiba-tiba sakit. Gejala stroke dan opnam di rumah sakit beberapa hari. Pikir gue, lah ini kok yang sakit Tante Rida bukannya Om Har? Belajar dari pengalaman, kalau setelah ada keluarga yang meninggal, pasti ada yang sakit. Makanya, kalau seandainya yang sakit Om Har, gue udah siap mental. Jadi udah gak kaget-kaget banget. Walaupun gue juga takut di sini. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, keadaan Tante Rida sedikit membaik dan akhirnya dibawa pulang. Saat itu keluarga dari Tante Rida menjenguk ke rumah. Nah, ternyata ada satu saudara Tante Rida yang indigo. Dia cewek, masih sekolah SMP. Kelas berapa gua kurang tahu. Disinilah baru terbongkar tentang kenapa keluarga kita bisa habis. Anak itu sebut saja Mawar. Mawar tiba-tiba flashback ke kejadian jauh sebelum ini. Jauh sebelum Simbok bisa jadi seperti ini. Ternyata Simbok dulu itu miskin. 5 bersaudara perempuan semua. Saudara Simbok yang asli ada berapa gua juga kurang tahu. Kita anggap aja 5. Dia sering diejek saudara-saudaranya bahwa dia itu kere, paling miskin di antara semuanya, memalukan. Ya banyaklah hinaan-hinaan yang Simbok terima. Lalu entah dari mana tawaran itu datang. Perjanjian dengan setan. Simbok dijanjikan akan hidup dalam kekayaan, umur panjang, dan kemakmuran. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi di sini, yaitu tumbal. Simbok harus menukarkan semua anak laki-lakinya kelak, bahkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan begitu seterusnya sampai 7 turunan. Disebutlah dengan nama perjanjian Pring Sedapur. Jadi semua keturunan laki-laki Simbok harus mati menjadi korban. Dan ini tidak mudah untuk diputus. Simbok tidak berpikir panjang lalu mengiyakan. Karena saat itu Simbok sudah mempunyai 2 anak perempuan. Ini tidak sulit karena anakku perempuan semua. Begitu pikirnya Simbok. Lalu terjadilah perjanjian Pring Sedapur itu. Dan Simbok akan diberi ilmu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi malang nasib Simbok. Setelah menerima perjanjian itu, Simbok hamil dan melahirkan anak laki-laki, yaitu ayahku. Lalu hamil lagi dan lahirlah anak laki-laki juga, Om Parto, Om Joko, dan Om Har. Setelah Om Jono, Simbok sempat melahirkan anak perempuan. Tapi tidak sampai tumbuh dewasa sudah meninggal lebih dahulu. Makanya kenapa Bude Sri dan Bude Sumi tidak meninggal, melainkan hanya sakit stroke. Informasi ya, di sini Bude Sri juga sakit stroke dan diabetes.
Karena memang perjanjian dari awal tidak ada anak perempuan, melainkan hanya anak laki-laki. Ayahku, Om Parto, Om Jono, sudah meninggal menjadi tumbal kekejaman ibu kandungnya sendiri. Sekarang tinggal Om Har. Apa yang terjadi sama Om Har saat ini? Alhamdulillah Om Har masih hidup, tapi sudah sakit-sakitan. Sering sesak nafas hingga mukanya kelihatan pucat. Bahkan sering kambuh di malam hari. Ini sudah lewat dari 1000 hari Om Parto. Apa yang dilakukan si bos sekarang?